Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid dahwatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan semua nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Ala kulli hal, alhamdulillah wa syukurillah. Di atas nikmat-nikmat yang tadi yang kita sebutkan, nikmat zahir, itu ada nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat iman. Allah masukkan iman itu ke dalam dada kita. Banyak orang yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW hidup dia dengan Nabi, tapi tidak mendapatkan nikmat iman. Senang dia, gembira dia dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai dia merdekakan budaknya. Budak itu mahal zaman itu. Hanya sekedar mendengar keponakannya lahir, dia merdekakan budaknya, saking gembiranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia iman. Kita dengan Nabi di mana? Tah, kita tidak tahu seperti apa Nabi Muhammad SAW. Jauh Mekah dengan tempat kita ini, tapi Allah Subhanahu wa taala masukkan rasa itu, iman itu dalam hati kita. Yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, dan Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, meskipun kita tidak pernah melihat. Bahkan tidak jarang di antara kita apabila nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, sirah beliau diceritakan, perjuangan beliau diceritakan, menetes air mata kita, padahal kita tidak pernah melihat. Maka bersyukurlah jemaah yang dimuliakan Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang begitu besar. Ada orang yang memelihara, menjaga Nabi Muhammad SAW dari kecil, disayangnya Nabi Muhammad SAW, tapi menjelang wafatnya tidak juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Menangis Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang yang senantiasa bersamanya, menyayanginya, tidak dapat iman tersebut? Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mendengar bahwa bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam. Gembiralah Nabi Muhammad SAW. Dipanggilnya Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW mengucapkan, selamat wahai Abu Bakar, bapakmu telah masuk Islam, mendapat hidayah. Mendengar itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, menetes air matanya. Nabi heran, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih mendengar berita gembira ini? Semestinya engkau senang. Apa kata Abu Bakar? Sepantasnya pamanmu lah yang mendapatkan hidayah ini ya Rasulullah. Jadi jemaah sekalian, sadarlah kita sekarang ini betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu besar. Tidak banyak yang pernah ke Mekah itu karena membutuhkan biaya, tapi dia beriman, dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, syukurillah.
Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah At-Takwir. Mazilna ma'as surah At-Takwir. Kita masih bersama surah At-Takwir. Kita akan seperti biasa kita akan mulai mengawalinya dengan sama-sama membaca surat At-Takwir ayat yang ke-15 sampai akhir insyaallah. Kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ayat yang kita baca ini dapat memperberat timbangan kita kelak di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan bagaimana dahsyatnya kedatangan hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berita ini, wahai umat manusia, wahai makhlukku, berita yang diceritakan, yang dibacakan Muhammad ini demi bintang-bintang yang tenggelam dan demi malam yang terbenam dan demi subuh yang datang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang besar untuk menunjukkan bahwa semua itu adalah makhlukku. Jika makhluk-makhluk besar itu yang membuat kalian kagum itu adalah makhlukku, aku mampu menciptakan itu semua, maka apalagi yang lain begitu kecil bagiku. Jadi semua ini untuk menjelaskan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma khatara bi balika wallahu bi khilafi dzalik. Semua apa yang terlintas di kepalamu, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu semua. Tidak sama. Kenapa mesti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal yang besar? Sebab banyak orang yang tidak percaya apabila ada suatu berita yang besar, banyak orang tidak percaya mungkinkah itu terjadi. Maka Allah datangkan makhluk-makhluknya yang besar. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, semua planet. Seberapa besar makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan bintang-bintang itu. Kalau kita membaca ilmu pengetahuan umum, berapa besar perbandingan besarnya matahari dengan bumi kita ini?
1,2 juta kali lebih besar. Matahari ini dibanding dengan bumi yang kita tempati sekarang ini 1,2 juta lebih besar. Jadi kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita banggakan ini, yang kita katakan di dalamnya ada orang-orang sombong yang mengatakan dirinya hebat, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mampu? Ketahuilah tempatmu sombong ini wahai makhlukku, ada yang lebih besar daripada itu. Belum ke kiamat, belum ke akhirat. Di dunia ini saja masih ada yang lebih hebat dari tempat yang kamu sombongkan ini. Apa itu matahari? Berapa besarnya? 1,2 juta kali lebih besar daripada bumi. Ya Allah, kecil kecil kita ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang membuat kita sombong? Apa yang membuat kita berani menentang Allah Subhanahu wa taala? Kecil rupanya. Datang virus yang kita tidak tahu seperti apa virus ini, tidak terlihat. Biasanya kita berani pada orang yang kecil, tapi ini kita takut pada yang tidak kita lihat. Hampir 2 tahun kita dibuat susah masalah oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama virus COVID-19. Jadi ini semua bahan renungan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika para guru-guru kita, masyayikh kita tidak bisa kita fahami apa yang mereka sampaikan, tidak membuat kita sadar, maka Allah kirimkanlah nasihat-nasihat yang tidak tertulis itu, yang langsung membuat perut kita lapar, yang langsung membuat kita sakit, yang langsung membuat anak kita tidak bisa sekolah. Dikirimnya musibah. Nih, bagi kalian yang tidak bisa faham dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian, kirim. Jadi musibah ini semua nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis, dalam sebuah hadis, kafa bil mauti wa'idha. Orang yang tidak bisa sadar dengan ceramah, maka Allah kirimkan kematian untuknya untuk membuat dia sadar. Lihat itu tetanggamu, dia lahir sama umurmu, sama yang kau makan, sama tempat sekolahmu, hari ini dia mati, maka kau pun nanti pada suatu hari akan sama nasibnya dengan dia. Kafa bil mauti wa'idha. Apa yang dia bawa sekarang? Dulu mungkin dia pernah bangga seperti kamu punya ini dan itu, tapi hari ini apa yang dia bawa? Kamu lihat dengan mata kepalamu, dia tidak berdaya. Yatba'ul mayyit salatu. Mayit itu diikuti oleh 3 perkara. Maluhu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 kembali, 1 bersamanya. Kembali keluarganya yang mengantarkannya, teman tetangganya, kerabatnya, koleganya, kembali. Wa maluhu, kendaraannya yang baru dibeli, rumahnya yang baru dibangun, tidak sempat, tidak mampu mengikutinya sampai ke kubur. Semua kembali, yang bersama dia adalah amalnya. Itu semua ambil pelajaran wahai makhluk. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-19 langsung melanjutkan dengan firman-Nya, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran ini wahai manusia adalah ucapan yang dibawa oleh Rasul, utusan karim yang mulia. Rasul karim, mulia, tidak sembarangan. Apa hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Jadi berita-berita tentang hari kiamat, bagaimana apa yang akan terjadi, dahsyat ini dan itu, semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran ini adalah firmanku yang dibawa oleh utusanku karim, yang mulia. Siapa dia?
dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Rasulku ini, utusanku ini, pertama dia mulia, kemudian dzi quwwatin, dia kuat perkasa, bukan hanya di dunia, inda dzil arsy makin, di sana di langit dia menjadi pemimpin, muta'in thamma amin, semua makhluk yang ada di langit tunduk patuh padanya. Siapakah dia? Beberapa ayat ini menceritakan, menjelaskan kepada kita siapakah malaikat Jibril itu. Pertama, dia malaikat yang paling mulia, paling tampan, sehingga Nabi Muhammad SAW selalu rindu menunggu kedatangannya. Malaikat Jibril itu tampan, kemudian perkasa, sayapnya ada 600 sayap. Ya, malaikat Jibril ini wajahnya elok, tampan, kemudian dia punya sayap, sayapnya berapa? 600 sayap. Bagaimana dengan malaikat-malaikat yang lain? Malaikat-malaikat yang lain itu ada yang 3, ada yang 4, tidak sama dengan malaikat Jibril. Karim dia, malaikat Jibril, dia adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat-malaikat yang lain. Tugasnya mulia, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW pernah berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kapan itu? Ketika beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Kemudian yang kedua, kapan itu? Ketika beliau ditemani dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rindu Nabi Muhammad SAW apabila Jibril tidak menziarahinya. Malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita jelaskan tadi, pernah dia datang dalam wujud aslinya, sehingga membuat Nabi terkejut. Makhluk apakah ini? Sehingga dia ketakutan, tapi didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa didekap? Kenapa dipeluk erat? Menjelaskan bahwa apa yang akan engkau terima ini berat, wahai Muhammad. Siap-siaplah, bersiap-siaplah. Maka bisa kita lihat apabila kita membaca sirah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dijumpai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doanya terkabul, apa yang dia minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu ia tidak manfaatkan. Pernah Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Muhammad, maukah engkau pilih gunung mana yang akan aku jadikan emas untukmu? Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad bersama istri kesayangannya Siti Khadijah 3 tahun menahan lapar, di boikot di Mekah. Tidak boleh bertransaksi dengan mereka. Apabila ada orang datang dari luar Mekah, tidak boleh mengunjungi mereka. Sehingga pada saat itu di dalam buku-buku sejarah sirah Nabi bahwa banyak anak-anak orang-orang muslim saat itu makan dedaunan kotor-kotoran yang ada di Makkah, saking tidak adanya. Bapak yang pernah ke Mekah, apa yang bisa tumbuh di sana kecuali kotoran-kotoran binatang yang ada? Katanya dalam sebuah kitab, itulah yang dimakan pada 3 tahun. Nabi sekali berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi doanya mustajab, dan semua nabi menggunakan doanya itu untuk umatnya, kecuali aku. Aku simpan doaku itu yang mustajab itu untuk menyelamatkan umat. Allahumma sholli ala sayyidina. Dipikirkannya kita oleh Nabi Muhammad SAW.
Dipikirkannya kita setelah masuk orang ke semua ke dalam surga, umatnya Nabi masih mencari tahu apakah ada umatnya di dalam neraka. Ternyata ada. Kemudian Nabi meminta kepada Allah Subhanahu, bersujud, ummati ummati ummati, aku mendengar ada umatku masih dalam neraka itu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh, berapa yang kamu mau umatmu untuk kamu keluarkan? Tulis. Keluarkan. Tuh. Jadi hari ini apabila kita merayakan memperingati bulan Maulid, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan meriah, itu tidak seberapa dengan apa yang akan diberikan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini berotang setrir teluk, wah macam orang kan pada kan bid'ah mana tidak sebanding. Tedeman kita ajarkan generasi kita ini bahwa ada sosok makhluk manusia mulia, wahai anak-anakku, yang pantas untuk kalian cintai dan sayangi dan perjuangkan. Bila perlu nyawa kalian korbankan demi cinta kepadanya. Siapa dia? Nabi kita Muhammad. Apa yang dilakukan untuk kita? Apa yang dilakukan untuk kita sehingga kita harus mencintai dia, berkorban untuk dia? Dia akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Ketika aku ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa, aku ibumu akan berlari meninggalkan kamu. Pada hari itu dia yang datang bolak-balik. Itu siapa untuk kita semua? Dengan berkat dialah nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Menangis para sahabat, ya Rasulullah, ini ayat mengatakan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dari umat terdahulu dalam surga, sedangkan umat yang terakhir qalilum minal akhirin, sedikit. Menangis para sahabat, bukankah yang terakhir itu adalah kami umatmu ya Rasulullah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lagi untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Apa kata? Wa sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Turun. Jadi satu sullah dari umat-umat terdahulu dan satu sullah juga dari umat-umat yang terakhir. Dari zaman Nabi Adam, kalau kita gambarkan satu sullah ini berupa keranjang, maka keranjang yang pertama isinya adalah umat, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa. Satu keranjang. Kemudian umat Nabi Muhammad, isinya satu keranjang itu dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad. Jadi mana lebih banyak? Umat Nabi Muhammad SAW. Berkat siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Dunia ini kita miskin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, banyak nikmat-nikmat kemewahan yang kita tidak dapatkan sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau memang itulah yang terjadi, maka jangan bersedih. Dunia ini hilang, masih ada gantinya akhirat. Hilang, terpuruk sengsara kita di dunia ini, tapi masih ada akhirat yang menawarkan kemewahan. Tapi kalau akhirat hilang, apanya digantinya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi itulah malaikat Jibril. Dia turun untuk tugas utamanya itu adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Kemudian setelah itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menjaga, membela nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, semua penduduk Taif melemparinya, menyakitinya. Kemudian datang malaikat Jibril menugaskan malaikat gunung, wahai malaikat gunung, datanglah kepada Muhammad, sampaikan salam. Mana gunung yang engkau mau wahai Muhammad, tunjuklah gunung mana saja yang kau mau, kami akan cabut gunung ini dan kami akan timpakan kepada kaum yang menyakitimu ini, memusuhimu.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mau mengeluarkan dari tulang sulbi mereka manusia-manusia, makhluk-makhluk yang akan beriman kepadanya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril, apakah selesai tugasnya dengan selesainya para nabi dan rasul? Tidak. Malaikat Jibril masih turun sampai hari ini. Kapan dia turun? Malaikat Jibril masih turun sampai akhir zaman, bahkan ke kita ini. Kapan dia turun? Ketika malam Lailatul Qadar. Apa katanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Siapa ruh itu? Ruh itu salah satu daripada nama malaikat Jibril. Kapan dia turun? Malam Lailatul Qadar, untuk melihat siapa yang menjaga Al-Quran yang pernah aku sampaikan kepada Muhammad itu. Pada bulan Ramadan ini rugi sekali kita yang sudahlah ini datang 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun 1 bulan, dalam 1 bulan ada 1 malam terlewat juga. Ini namanya keterlaluan. 1 tahun 11 bulan kita diberikan Allah untuk bersenang-senang menikmati dunia ini. 1 bulan itu tidak kita bisa menjaganya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini mengaji mesti berubahlah sikap kita, perilaku kita. Jangan sampai sama dengan orang yang tidak pernah mengaji. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jangan sampai kita ridho kita ini sama perilaku kita dengan orang. Kita ikuti, ada orang buat tidak baik, kita ikut juga berbuat tidak baik. Kalau ada orang tidak baik kepada kita, kepada orang yang berilmu, maka balasan orang yang berilmu itu jangan sama seperti mereka. Sebab kita belajar akhlak Nabi Muhammad SAW. Dia nabi, tapi dia diejek, dia dicaci, dia dimaki. Dia nabi, jemaah yang dimuliakan Allah. Seandainya kita nabi kemudian begitu, entah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW membalas suatu yang tidak baik yang ditimpakan kepada dia? Doa. Ketika tangan ini sudah tidak bisa menghalangi orang daripada kemungkaran, kemudian lisan ini pun tidak didengar, maka masih ada doa yang tidak akan pernah ada habisnya. Anak kita ngakal, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dengan omongan tidak bisa, kita pukul pun tidak bisa. Maka jangan putus asa, langit itu lebih luas daripada bumi yang kita tempati ini. Sedangkan di bumi ini saja kalau engkau miskin di pancor ini, maka hijrahlah kamu cari tempat yang lain. Begitu pula langit. Angkat tangan, jangan pernah berhenti berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nangis. Entah dari mana anak kita akan mendapatkan hidayah, sebagaimana Bishril Hafi, seorang ulama besar. Dia tenggelam dalam kemewahan, tapi ada satu kalimat dari orang pengemis yang membuat hatinya ini remuk, bertaubat. Udah azan ya? Mana tadi? Oh. Jadi begitulah jemaah yang dimuliakan Allah. Malaikat Jibril masih turun pada sampai hari ini. Ya. Jadi memang ini ada hikmahnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak bisa kita selesaikan semua karena Allah ingin membuat kita terus berjumpa.
Amin ya rabbal alamin. Allah ingin memanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.